SMK Globin Global Bakti Insani menggelar kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah dengan menghadirkan sebagai pemateri dari Babin Kamtibmas jajaran Polsek Dramaga Polres Bogor. Materi yang disampaikan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, pencegahan anti kekerasan bullying, judi online, dan tata tertib berlalu lintas. Telah diikuti peserta MPLS sebanyak 110 peserta didik baru tahun pelajaran tahun 2024 sampai tahun 2025. Untuk tema MPLS tahun 2024 sampai tahun 2025, menciptakan peserta didik yang berkarakter, jelajah ilmu, maju bersama. Dengan kegiatan MPLS ini berjalan lancar dan tertib, bertempat di Aula SMK Globin, Jalan Raya Ciberem Tengah, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hari Kamis tanggal 18 Juli tahun 2024. Pertama saya akan menjelaskan tentang narkotika, ya, narkoba. Ya, Bebas Polsek Dramaga. Lanjut. Pengertian dari kenakalan remaja. Jadi perbuatan yang melanggar norma atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan itu yang dapat merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Sudah jelas di situ disebut merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya. Kalau perbuatan itu melanggar diri kita, melanggar aturan dan merugikan diri kita sendiri dan orang lain, tidak seharusnya kita lakukan. Ya. Nah, terus ini kenakalan, bentuk kenakalan remaja. Satu, kenakalan biasa misalnya seperti keluyuran malam, nongkrong sampai malam. Ya. Nah, jadi kalau tugas kita pelajar, ya tugas kita berarti belajar. Jadi jangan sampai sudah waktunya pulang, kita masih nongkrong. Nah, kalau yang namanya lingkungan di luar itu udah kompleks. Yang kita di rumah baik tidak pernah merokok karena kita nongkrong dengan lingkungan kita, ada yang merokok, akhirnya kita coba-coba. Ya. Jadi kalau bisa jangan dulu merokok. Ya. Kita merokok pun uangnya dari siapa? Tetap dari orang tua kita. Sayangnya orang tua kita bekerja buat siapa? Buat kita, untuk keberhasilan kita. Nah, terus kenakalan yang menjurus pada pelanggaran itu kejahatan tidak sesuai berkendara, tidak sesuai dengan aturan. Nah, di sini pasti semua bawa sepeda motor. Ya. Nah, terus pada pakai helm enggak kan? Jadi jangan jangan cuma kita berpikir dengan ini, karena yang namanya mau itu tidak ada yang tahu. Kita udah hati-hati, siapa tahu ada yang nabrak dari belakang. Kita udah hati-hati, ada yang nyebrang tiba-tiba. Nah, kita jatuh, kena batu, kena kepala. Nah, ya, motor rusak ada di toko, kepala pecah ada di toko. Nah, ya. Nah, terus knalpot, tolong pakai knalpot yang standar pabrik, jangan knalpot pro.
kadang-kadang tetangganya juga sebetulnya merasa risih kalau kita menggunakan sepeda motor dengan knalpot bro. Cuma karena mereka nggak enak, mungkin karena nggak enak sama orang tua kita, jadi akhirnya cuma diam aja. Kita membuat kesel orang itu udah dosa, jadi dosa yang tidak terasa ya. Memang banyak diperjualbelikan bebas macam tramadol ya, eksimer ya kayak gitu. Jadi kalau itu termasuk ke undang-undang kesehatan tentang penyalahgunaan obat, itu masuk data B ya. Nanti kalau seandainya kita udah keterikatan itu, pasti akan terasa badan sakit-sakit ya. Kita punya cita-cita, kita sekolah itu punya cita-cita, jadi jangan sampai cita-cita kita kandas karena perbuatan kita sendiri. Oke, bisa dijelaskan untuk kegiatan MPLS pada hari ini, Bu? Kalau hari ini alhamdulillah kegiatan memang sudah berjalan lancar ya. Memang dari tadi diawali dengan kegiatan ada makan bersama, dan juga tadi sudah ada materi berkaitan dengan perkembangan, dan saat ini sedang berlangsung penyampaian materi dari pihak kepolisian berkaitan dengan tanda tertib lalu lintas. Berapa hari dilaksanakan? Kalau berapa hari itu dilaksanakan selama 2 hari. Untuk terkait materi sendiri yang disampaikan selain saat ini, sebelumnya itu apa saja yang disampaikan? Itu pertama tentu saja terkait dengan karakter kemudian etika komunikasi di sekolah, etika kemudian juga ada peraturan guru, kemudian juga pengenalan guru, kemudian teknologi informasi. Jumlah seluruhnya siswa yang hadir itu? Kalau terdata jumlah siswa pertambahan siswa yang sekarang ini sekitar 100. Yang paling menarik kan untuk MPLS ini apa yang dihadirkan untuk mahasiswa baru? Sebetulnya sih lebih kepada kan ada beberapa ekstrakurikuler itu lebih ditonjolkan mahasiswa. Itu kapan dilaksanakan? Itu biasanya dilaksanakan kan sesuai dengan jadwal ya. Niatan untuk menarik minat mahasiswa. Ya, promosi ya. Ada berapa eskul yang ada di sini? Kurang lebih ada 8 jalan, ada desain grafis, ada digital, ada kasida, ada pramuka, ada marabis, kemudian ada perusahaan, kemudian juga ada English Club. Selama ini eskul yang paling diminati oleh siswa? Kalau sekarang memang masih ada desain grafis, ada paskibra juga nih, ya, sama marabis. Ada yang sudah menorehkan prestasi ya? Kalau sekarang untuk yang paskibra alhamdulillah ada 5 orang yang sudah terpilih jadi pengibar berikut nanti 17 Agustus di Kecamatan Jambatan. Nah, jumlah siswa berapa? Jumlah siswa sekitar sekarang 300. Kalau untuk siswa baru ini Siswa baru 100. ada berapa jurusan? Ada 2 sekarang, karena kebetulan yang pertama itu manajemen perkantoran, yang kedua Ya. Untuk tema sendiri Kang, MPLS tahun ini apa yang diusulkan? tema sebetulnya aja bagaimana menciptakan peserta didik yang memiliki karakter. Selama ini hadir semua ya? Alhamdulillah paling beberapa yang tidak hadir juga karena sakit. Itu kalau kan MPLS ini kan wajib karena untuk menghargai sekolah. Nah kalau anak tidak hadir ini seperti apa? Kalau tidak hadir biasanya nanti kan direkap setiap hari ya. Kebetulan ada 15 sakit juga orang tua di sini. Dan sebelum minggu pun biasanya pagi-pagi orang tua. Oke, Pak, ada pesan Pak pada peserta didik baru? Saya Dr. Andres Mulia selaku Ketua Yayasan Global Bakti Insani yang menaungi satu lembaga yang bernama SMK Globin. Alhamdulillah perjalanan selama 13 tahun
eksistensi Globin mampu mengubah mindset pemikiran masyarakat tentang pentingnya pendidikan di daerah mereka. Kemudian yang kedua, dalam program yayasan 10 tahun pertama adalah program mengubah mindset. Program kedua adalah peningkatan kualitas. Alhamdulillah untuk peningkatan kualitas ini kami didukung oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, khususnya adalah dari pihak Kecamatan Dramaga, karena pentingnya dukungan tersebut untuk meningkatkan kualitas dari SDM masyarakat sekitar ini. Alhamdulillah berdasarkan data dari Kecamatan IPM Kecamatan Dramaga meningkat sangat drastis. Selanjutnya program yang kami kembangkan adalah program pemasaran, kedua perkantoran, dengan penambahan kurikulum yang bersifat peningkatan life skill bagi anak-anak yang ada di Globin. Dalam hal ini kami buatkan yang bernama Media Globin, kemudian pertaniannya adalah di bidang hidroponik, kemudian ada pertokoan yang dikembangkan oleh anak-anak, yang ketiga pengembangan kewirausahaan, dan lembaga memberi modal kepada kelompok anak-anak yang melakukan kegiatan usaha di rumahnya masing-masing. Dan dalam 3 tahun belakangan ternyata report dari anak-anak yang menerima modal dari Globin, alhamdulillah semuanya berjalan dengan bagus, mendapatkan profitnya, dan modalnya bergulir kepada adik-adik kelas. Jadi profitnya diambil oleh mereka yang usaha, modalnya dikembalikan untuk dikembangkan kembali oleh adik-adik kelas ini. Itu yang kami lakukan dengan harapan bahwa suatu saat mereka menjadi anak-anak yang hebat. Fase berikutnya, misi pendidikan yang dikembangkan oleh Yayasan Global Bakti Insani dan SMK Globin berpikir bahwa situasi zaman sudah berubah, maka asumsi pendidikannya adalah didiklah mereka sesuai dengan zamannya. Itu yang diamanatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka berpijak dari hal itu, kami memahami bahwa dunia saat ini adalah dunia digital, dunia yang dilandaskan dengan teknologi IT yang cukup canggih. Maka kami bekali anak-anak kami dengan skill-skill yang berkaitan dengan teknologi IT, kemudian bahasa, dan attitude. Dan berpijak dari hal inilah kami support kurikulum Merdeka, karena berorientasi kepada attitude atau sikap atau karakter dari anak-anak.